Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar materi fisika tentang listrik statis teristimewa tentang kuat medan listrik. Mari kita belajar. Medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik termasuk dalam medan vektor. Arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami benda bermuatan. Garis gaya listrik. Di dalam menggambarkan medan listrik, maka digunakan garis gaya listrik. Garis gaya listrik merupakan garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh medan bermuatan positif akan keluar. Seperti kita melihat gambar ini, muatan positif, arah garis gayanya adalah keluar. Dan tegak lurus keluar dari muatan positif. Sedangkan untuk muatan negatif ini arah garis gayanya masuk ke dalam muatan negatif tersebut dan masuk secara tegak lurus. Sama seperti ini. Kemudian kita melihat bagaimana kalau misalnya muatan positif sama muatan positif didekatkan. Tadi dikatakan bahwa kalau positif keluar, kalau keluar sama-sama maka dia tolak menolak seperti begini. Sama-sama keluar. Nah, bagaimana kalau sama-sama negatif? Masuk, negatif masuk, maka juga seperti begini. Nah, bagaimana kalau dia adalah berlawanan jenis, positif, negatif, sama dengan ini, positif, negatif. Maka keluar di positif secara tegak lurus dan masuk ke negatif secara tegak lurus. Karena tadi dikatakan positif keluar dan negatif masuk. Nah, sekarang kita tadi katakan bahwa muatan benda itu di sekitarnya ada medan listrik. Nah, sekarang kita mau mencari berapa kekuatannya. Nah, untuk mencari itu maka kita meletakkan suatu muatan Q positif dan ini kita letakkan suatu muatan uji untuk menguji bahwa di sekitar itu masih dipengaruhi oleh muatan ini. Maka kalau ini adalah muatan negatif, maka muncul gaya kolom. Tarik-menarik, makanya ke dalam. Maka ini muncul gaya kolom. Maka di sekitar ini ada kuat medan. Demikian juga dengan ini. Dapat dipastikan bahwa muatan ujinya adalah muatan positif karena gaya kolomnya tolak-menolak. Kalau yang ini negatif, maka dapat dipastikan bahwa muatan ujinya ini adalah positif. Maka dia tertarik ke dalam, tarik-menarik. Kalau muatannya Q dan ini tolak-menolak, gaya kolomnya tolak-menolak, maka dapat dipastikan bahwa muatan ini adalah negatif. Nah, kita lihat. Sekarang kita mau lihat bagaimana kekuatannya. Maka dapat dikatakan bahwa kekuatannya adalah E, gaya kolom per Q. Gaya kolom per muatan uji. Sama turun. Gaya kolom per muatan uji. Nah, kita tahu bahwa gaya kolom itu kemarin kita belajar tentang K. Q kali dengan Q muatan uji per R pangkat 2. Jarak kedua muatan. Per Q muatan uji. Sehingga secara matematis kita katakan bahwa kuat medan listrik sama dengan K Q per R pangkat 2. Jadi tadi ini sudah menghilang karena kita katakan muatan uji saja. Jadi di sekitar muatan ini ada kuat medan listrik besarnya K Q ini per R. Jadi artinya apa? Kuat medan listrik dengan R kuadrat itu berbanding terbalik. Artinya semakin jauh
titik kemuatan listrik, maka kuat medannya semakin kecil. Kemudian bagaimana kekuatan medan listrik oleh dua muatan listrik? Kita analisis muatan positif Q1, kemudian positif Q2, dan kita meletakkan suatu titik di antara kedua muatan tersebut. Misalnya titik A. Maka titik A ini mengalami dua kuat medan listrik, yaitu akibat Q1 dan akibat Q2. Kita perhatikan dia. Maka ini R1, jaraknya dari A ke Q1. Jaraknya R2 dari A ke Q2. Maka kita katakan tadi bahwa karena ini positif, maka keluar, maka di sini. Jadi untuk menggambarkan panah ini, kuat medannya ini S1, titik yang ditinjau selalu itu pangkal panah, maka dia keluar. Di sini pangkalnya S1. Kemudian karena positif keluar dan pangkalnya di sini, maka dia ke sana. Ini namanya E2. Ini berlawanan karena tadi dikatakan adalah kuat medan listrik adalah besaran vektor. Maka berlawanan, maka kita kurang E1 kurang E2 kalau E1-nya besar. Kalau ini besar, maka kuat medannya terakhirnya adalah ikut E1. Demikian juga dengan kalau E2-nya besar, maka E2 dikurang E1. Otomatis kuat medan terakhirnya adalah menuju Q1. Selanjutnya bagaimana kalau Q1-nya negatif, Q2-nya negatif? Sama, kita letakkan suatu titik di antara muatan ini. Maka kita katakan R1, R2. Lalu, mengapa langsung ke sana ini adalah S1? Saya katakan tadi bahwa titik yang ditinjau selalu pangkal dari panah. Nah, karena negatif, maka dia menuju, masuk kalau negatif. Langsung S1. Nah, kalau di sini adalah masuk E2. Pangkalnya juga di sini, masuk E2. Namanya E2. Lagi-lagi berlawanan, maka sama yang di atas tadi, dikurang. Kalau ini besar, maka E2 kurang S1. Kalau ini besar, S1 kurang E2.